来，请入。请入火通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 757 sampai 758 atau episode 783 sampai 784 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan seluruh Master Semesta dan Master Semesta tertinggi bergabung bersama-sama untuk menggerakkan objek yang berbentuk manusia yang terus berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi namun tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat ini, di dalam kapal makam, Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, dan Master Cermin Sunyi, semuanya berdiri ketika mereka melihat ke banyak istana harta karun sejati, yang berguling dan berjatuhan. Kami berjarak 500 juta tahun cahaya dari kapal semesta, kata Master Cermin Sunyi. Gelombang-gelombang yang dihasilkan oleh pengaruh, ketika bentuk kehidupan manusia dan kapal semesta bertabrakan satu sama lain, sedang dikirim ke segala arah. Kekuatannya melemah ketika gelombang-gelombang bergerak, tetapi ketika mencapai kita, itu masih sangat kuat. Betapa mengerikannya itu, setidaknya untuk samudera semesta kita, tidak ada yang bisa bertahan di area inti dari pengaruh itu, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan suara rendah. Luo Feng juga mengangguk, bahkan kapal makam tidak dapat mengklaim mampu menahan serangan dengan keadaan tingkatan seperti ini. Bagaimanapun, kapal makam hanya mengalami perbaikan Master Sungai Duandong. Dalam hal kekuatan, itu mungkin akan mirip dengan harta sejati yang tertinggi. Dalam hal jati dirinya, itu hanya mengambil peran tambahan untuk berada di dalam sekolah otomat. Aku tidak yakin apakah itu akan menghentikannya atau tidak, bisik Luo Feng. Semoga saja, pemimpin kota kekacauan primal juga mengawasi dengan cermat situasi di luar. Master Cermin Sunyi juga sangat terganggu. Jika itu tidak berhenti, kita dalam masalah. Pada saat itu, bukan hanya aliansi Hong tetapi juga berbagai kelompok kekuatan besar di dalam lautan semesta, termasuk dua tanah suci yang khawatir. Bentuk kehidupan kemanusiaan itu sebanding dengan kapal semesta dalam ukurannya, jadi jika keduanya bertabrakan, sulit untuk mengatakan apakah itu bisa dihentikan. Kepala bentuk kehidupan manusia menabrak badan ke kapal semesta dengan kecepatan 120 juta kali cahaya. Kapal kuno yang rusak dikirim jatuh dan terbang di udara karena pengaruhnya yang besar. Di era yang tak berujung itu, kapal ini pernah rusak parah, jadi di tubuhnya banyak retakan dan celah. Namun terlepas dari retakan, makhluk-makhluk besar dari samudera semesta masih tidak dapat melukai bagian yang rusak sekalipun. Namun, tabrakan ini menyebabkan beberapa bagian yang tersisa di permukaan kapal semesta yang berjatuhan, yang awalnya hanya ditandai dengan tingkat kerusakan tertentu, menjadi terlepas dan terbang ke segala arah. Bahkan ruang internal kapal semesta bergetar di bawah pengaruhnya. Tentu saja, untuk kapal kuno seperti kapal semesta, struktur keseluruhannya tidak terluka, tidak ada penyok sedikit pun yang dibuat untuk kapal raksasa itu. Rupanya, kapal semesta juga merupakan harta sejati automaton yang sangat kokoh. Satu tabrakan hanya dapat menyebabkan pecahan jatuh karena pengaruhnya. Menyebabkan kerusakan nyata pada hal itu sangat mustahil. Daerah yang paling dalam dari kapal kuno ini beroperasi terus-menerus. Bahkan ketika dikirim jatuh oleh pengaruh tersebut, wilayah internalnya terus beroperasi. Untuk waktu yang tak ada habisnya, telah menelan begitu banyak aliran udara yang kacau sehingga, semuanya terakumulasi menjadi energi yang kuat, yang merupakan sumber stabilitas perahu ini. Bahkan ketika ada perlambatan cepat, kapal itu tetap masih stabil. Setelah gelombang pertama dari pengaruh bentrokan tersebut, kecepatan bentuk kehidupan manusia robot menjadi berkurang. Setelah menunggu kapal semesta untuk mengurangi kecepatannya, bentuk kehidupan manusia robot menghadapkan kapal semesta dengan pengaruh lain. Dan kemudian, itu adalah pengaruh yang menghancurkan bumi saat ini. Namun, sebagian besar kekuatannya jelas telah melemah. Kali ini, itu adalah bagian pinggang dari tubuh miring, dari bentuk kehidupan manusia robot yang menabrak kapal kuno.
Kedua benda itu tampaknya membentuk robot, tetapi kali ini, pengaruhnya tidak membuat kapal semesta jatuh, kapal hanya terbang keluar dari tempatnya. Adapun sosok manusia robot, mungkin karena posisi miringnya membebani, itu jatuh dan terbang ke arah lain. Dua pengaruh, satu demi satu. Dari bentrokan pertama, arah bentuk kehidupan manusia robot tidak banyak berubah, tetapi kecepatannya telah berkurang tajam, hingga kurang dari 20 juta kali kecepatan cahaya. Dari bentrokan kedua, arahnya berubah secara drastis, dan kecepatannya berkurang menjadi hanya 300.000 kali kecepatan cahaya. Bentuk kehidupan manusia robot jatuh pada kecepatan yang melebihi 300.000 kali kecepatan cahaya. Dalam proses jatuh, itu menghadapi kekuatan penghalang dari aliran udara kacau, yang menyebabkan kecepatannya sangat berkurang. Kemudian, perlahan-lahan, ia berhenti jatuh dan kembali ke posisi semula berbaring rata di tanah. Sudah berhenti. Perahu semesta telah berhenti. Itu tidak lagi bergerak. Ribuan makhluk besar di seluruh samudera semesta berkumpul di sekitar perahu semesta. Ketika mereka melihat permukaannya, mereka menyadari bahwa meskipun tanaman merambat, embun beku, dan organisme yang awalnya ditemukan di permukaan kapal semesta telah dimusnahkan, warna dinding luar asli dari kapal semesta tetap terungkap. Luo Feng dan yang lainnya kagum dengan apa yang mereka lihat. Pengaruh seperti itu, namun tidak ada penyok tunggal yang dapat ditemukan di permukaan kapal semesta. Pemimpin kota kekacauan primal kagum. Perahu semesta telah mengelilingi samudera semesta untuk begitu banyak era reinkarnasi sejak pertama kali muncul, dan sudah sangat rusak. Namun itu mampu membawa pengaruh yang mengerikan. Semua luka yang menyebabkannya begitu rusak, apa yang bisa menyebabkannya? Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Samudera semesta memang misterius di luar kata-kata. Ia menyimpan begitu banyak rahasia yang tampak sangat mustahil, seperti bentuk kehidupan manusia yang muncul begitu saja. Sebelum itu muncul, apakah ada di antara kita yang mencurigai keberadaannya? Luo Feng dan makhluk besar di sekitarnya dari aliansi Hong semua mengangguk. Ayo pergi, kita akan mengejar bentuk kehidupan yang berbentuk manusia itu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Iya, sosok manusia dan kapal semesta telah bertabrakan 2 kali, kata Luo Feng. Dengan kecepatannya yang sangat berkurang, menghentikannya tidak lagi sulit. Perlawanan dari aliran udara yang kacau saja akan menyebabkannya terus melemah. Luo Feng menantikan hasilnya. Pasukan untuk menghambat dari aliansi Hong yang berada di dalam kapal makam, mulai berteleportasi sebagai kelompok saat mereka mengejar. Menuju arah bentuk kehidupan berbentuk manusia mudah disimpulkan. Berbagai kelompok kekuatan tingkat atas di semesta-semesta semua mengejarnya, dan mereka menyusul dengan mudah. Hahaha, banyak yang melambat, dan itu terus mengurangi kecepatannya. Ini menjadi jauh lebih mudah. Pada satu titik, makhluk-makhluk besar dari berbagai kelompok kekuatan besar di dalam samudera semesta, mengelilingi benda berbentuk manusia, dan kadang-kadang berteleportasi dan terkadang menjelajah. Hanya 300.000 kali kecepatan cahaya, itu bukan merupakan ancaman besar, dan pengaruh serangannya jauh lebih lemah. Lagi pula, jika ada ledakan dari master tertinggi alam semesta, kecepatannya bisa naik hingga 100.000 kali atau bahkan 1 juta kali kecepatan cahaya. Samudera semesta dipenuhi dengan aliran udara kacau yang tak berujung, dengan kekuatan resistif yang sangat kuat. Makhluk biasa yang jauh lebih lemah akan segera dimusnahkan dalam aliran udara kacau ini, itulah sebabnya energi harus selalu dipertahankan, ketika terbang di dalam samudera semesta. Sebelumnya, bentuk kehidupan manusia robot begitu cepat sehingga kekuatan pengaruhnya terlalu kuat. Bahkan pada kecepatan itu, ia mampu membentuk area yang mirip dengan domain absolut. Di sekelilingnya, semuanya hancur, ruang dan waktu ada di pecahan. Aliran udara kacau itu berkeping-keping, dan tidak ada yang bisa mendekatinya sama sekali. Dengan bergerak dengan kecepatan seperti itu, aliran udara yang kacau begitu cepat sehingga mata biasa bahkan tidak akan melihatnya dalam bentuk debu. Namun pada saat ini, ia mulai melambat, karena ia tidak lagi dapat melangkah lebih jauh untuk mencapai tingkat domain absolut. Kekuatan resistif dari aliran udara yang kacau, terus-menerus mengerahkan pengaruhnya atas bentuk kehidupan manusia yang utuh untuk mengurangi kecepatannya. Semakin lambat ia bergerak, semakin cepat ia turun. Untuk mengurangi kecepatannya dari lebih dari 300.000 kali kecepatan cahaya menjadi hanya 200.000 kali kecepatan cahaya, perlu waktu sekitar 3 hari. Tetapi setelah hanya 3 hari lagi, ada penurunan tajam hingga bahkan 10.000 kali kecepatan cahaya.
Semesta primal, sekolah dewa leluhur, istana dewa leluhur. Tekad tak berwujud jatuh pada istana dewa leluhur. 3 sosok duduk di atas tahta. Mereka adalah 3 dewa leluhur agung dari era reinkarnasi pertama. Saat ini, mereka semua mengenakan ekspresi serius. Dengan mata terpejam, mereka semua tampak sangat suci dan murni, dan mereka memancarkan serangan kekuatan yang kuat namun aneh. Anak-anak aku, itu akan datang. Tanah keempat paling berbahaya. Keinginan kuat kuno mengirimkan banyak informasi yang dikirim ke 3 dewa leluhur. Setelah beberapa waktu, kemauan yang kuat dan tidak berwujud akhirnya mundur. 3 dewa leluhur membuka mata mereka dan saling memandang, terkejut. Sejak hari kita menjadi dewa leluhur, kita belum mengambil satu langkah pun dari samudera semesta, kata dewa leluhur di tengah dengan suara lamanya. Kali ini, atas perintah tekad dari asal mula alam semesta, kita akhirnya bisa meninggalkan alam semesta dasar. Ayo pergi. Jika kita datang terlambat, aku takut bahwa berbagai kelompok kekuatan tinggi dari samudera semesta akan menderita kerugian besar. Jadi, bagaimana jika ada kerugian besar? Bahkan jika mereka semua dimusnahkan, apakah itu penting bagi kita? Kita harus berjalan dengan kecepatan kita sendiri, dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu seharusnya baik-baik saja. Ayo pergi. 3 dewa leluhur berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, dan dengan cepat meninggalkan istana dewa leluhur. Kemudian mereka menghilang dari dalam wilayah rahasia dewa leluhur. Sementara itu, di samudera semesta yang luas, di bawah penghalang yang ditimbulkan oleh aliran udara kacau yang tak berujung, pengaruh energi yang dihasilkan dari bentuk kehidupan manusia terbang terus melemah, dan kecepatannya menurun dengan cepat. Dengan demikian, berbagai kelompok kekuatan utama samudera semesta semakin tidak takut padanya. Berbagai kelompok kekuatan besar, di atas harta karun istana mereka, dibebankan langsung ke arah bentuk kehidupan yang berbentuk manusia. Luo Feng, kita akan bergabung juga, pemimpin kota kekacauan primal memutuskan ketika dia melihat keluar, dan melihat istana harta karun yang sebenarnya terbang melewati. Baiklah, Luo Feng segera mengambil kendali atas kapal makamnya, dan langsung menuju bentuk kehidupan yang berbentuk manusia. Dengan kecepatan tinggi, kapal makam maju. Segera, ia tiba di tujuannya dan mulai turun di hamparan tubuh sosok berbentuk manusia. Tak lama setelah itu, tiba-tiba, suara keras terdengar. Kapal makam telah mendarat di tubuh bentuk kehidupan manusia robot. Berdiri, itu akan menjadi 160 juta tahun cahaya yang menjulang tinggi. Jadi bahkan jika kapal makam mendarat di atasnya secara keseluruhan, itu masih seperti semut yang mengambang di lautan luas. Kami telah mendarat, kata Luo Feng. Tapi sekarang, itu bergerak terlalu cepat. Semuanya, tolong jangan buru-buru keluar dulu. Dimengerti, dimengerti. Berbagai makhluk besar dari aliansi Hong sangat bersemangat karena kapal makam telah mendarat di tubuh makhluk hidup manusia robot, untuk melihat dengan baik apa yang ada di permukaannya. Lihat, ada barisan gunung yang bergulir di permukaan bentuk kehidupan manusia robot ini. Sekilas, sepertinya tidak ada akhirnya. Itu bukan pegunungan, kata pemimpin kota kekacauan primal. Berdasarkan potongan dari gelombang yang bergetar, itu harus menjadi bentuk dari seluruh bentuk kehidupan manusia. Apa yang tampak seperti barisan pegunungan yang bergulung, bagi kita sekarang sebenarnya adalah tekstur kerutan halus, dari pakaian yang dikenakan oleh bentuk kehidupan manusia robot ini. Hah, ada momen kejutan. Kemudian semua orang mulai tertawa terbahak-bahak, terutama para penguasa alam semesta yang awalnya mengira, keriput adalah bagian dari rangkaian gunung yang bergulir, menertawakan pikiran konyol mereka sendiri. Bahkan untuk Luo Feng, dengan memeriksa riak-riak yang bergetar yang ditransmisikan, dan mencoba menyimpulkan bentuk-bentuk kehidupan manusia, hanya mungkin membuat bayangan kasar. Untuk menyimpulkan bahwa itu adalah pakaian dari bentuk kehidupan adalah tantangan besar. Namun master tertinggi semesta seperti pemimpin kota kekacauan primal mampu menyimpulkan bentuk armornya. Mari kita perhatikan dulu. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kemudikan dan arahkan kapal makam kamu di permukaan bentuk kehidupan manusia ini dan maju. Ayo pergi. Semua orang mendesaknya. Baiklah, kata Luo Feng. Dia juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Jadi, tanpa basa-basi lagi, ia mengemudikan kapal makam ke bentuk kehidupan yang berbentuk manusia, dan menguncinya ke permukaannya saat bergerak maju. Karena kapal makam ada di permukaannya, bahkan jika sosok manusia bergerak sangat cepat, permukaannya masih relatif stabil.
Luo Feng, bagian lain dari bentuk kehidupan manusia ini semua harus ditutup, seperti dinding luar area kabin, kata pemimpin kota kekacauan primal. Pergi ke tempat kepalanya, di mana kepalanya berada, harus ada jalan masuk. Kepala benda raksasa itu sangat besar, dan ada istana harta karun di atasnya. Hampir 90% dari makhluk-makhluk besar di samudra semesta ada di kepala. Ini luar biasa, ini pasti mulut benda berbentuk manusia itu. Kapal makam mendarat, Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, dan makhluk besar lainnya dari aliansi Hong semua melihat ke kejauhan, kagum. Ada jurang yang luas di depan mereka, dan dilihat dari bentuk luar benda raksasa itu, mulutnya tertutup, namun jurang itu hanya celah di antara bibirnya. Jurang itu panjangnya 1,9 juta tahun cahaya, dan itu adalah 120.000 tahun cahaya yang terlebar. Bahkan harta sejati domain Luo Feng hanya dapat memeriksa sebagian kecil darinya. 10 galaksi Bima Sakti bisa mengisi celah ini. Garis-garis cahaya muncul di atas jurang dan melesat keluar. Cepat-cepat, jika ada barang berharga di objek raksasa ini, mereka yang menemukannya pertama kali bisa mendapatkannya. Cepat, semua kekuatan gugup. Meskipun mereka ketakutan dan terintimidasi oleh objek raksasa, mereka masih tertarik untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu. Itulah sebabnya mereka segera mengirim Master Semesta dengan banyak tubuh untuk memeriksanya. Ayo pergi, Luo Feng. Kekacauan, makhluk-makhluk besar di aliansi Hong juga gelisah. Barang-barang berharga berada di pangkalan, pertama datang pertama dilayani, dan semua orang tahu itu. Mereka gugup melihat semua kekuatan lain mengirim makhluk besar. Pemimpin kota kekacauan primal melihat sekeliling dan berkata, kami tidak tahu apa-apa tentang objek raksasa ini. Kami tidak tahu betapa berbahayanya itu di dalam. Bahkan penguasa tertinggi alam semesta tidak dapat menjamin mereka dapat bertahan hidup. Kami akan mengirim Master Semesta dengan banyak badan terlebih dahulu. Kemudian, bahkan jika mereka mati, mereka hanya akan kehilangan tubuh dan beberapa harta sejati. Jalan masuk utama kepala raksasa itu adalah telinga, lubang hidung, dan celah di antara bibir. Kami mungkin masuk secara terpisah melalui portal yang berbeda. Tidak ada yang tahu jalan masuk mana yang mengarah ke barang-barang berharga, itulah sebabnya mereka perlu mencoba semuanya. Baik, aku akan pergi. Aku juga akan pergi. Makhluk besar sangat efisien, dan mereka mentransmisikan suara mereka menggunakan kekuatan sakti mereka. Segera, 8 Master Semesta memutuskan untuk mengirim beberapa tubuh, termasuk Luo Feng. Pemimpin-pemimpin kota kekacauan primal berkata, setiap orang yang masuk, berhati-hatilah. Juga, saat kamu masuk, harap catat arah jalan kamu. Maka makhluk besar lain dari aliansi Hong dapat belajar darinya. Sekarang, semuanya, pergilah. Ayo pergi. Seketika itu juga, gerbang kapal makam dibuka. Garis-garis cahaya terbang dengan cepat, termasuk istana hitam, berbentuk oval. Makhluk besar lain dari aliansi Hong semua melihat makhluk besar dari tim mereka, termasuk pemimpin kota kekacauan primal. Mereka semua berharap mendapat peluang besar yang terkandung dalam objek raksasa itu. Di dalam istana hitam berbentuk oval, Luo Feng berdiri memandang keluar. Dia mengenakan baju besi hitam dan membawa pisau. Cahaya hitam buram menembus istana berbentuk oval, berpusat padanya. Itu mencakup area beberapa tahun cahaya persegi. Ini adalah tubuh Musa Luo Feng. Pemeriksaan, gumamnya. Luo Feng penuh harapan. Sebenarnya, ia hanya membawa tubuh binatang bertanduk emasnya dan tubuh asli penduduk bumi saat bepergian di alam semesta. Namun, untuk tujuan pemeriksaan sekarang, ia segera mengirim tubuh Mosanya, yang berada di alam semesta asli, kembali ke samudra terpencil dan membunuhnya. Harta karun sejati yang dibawa oleh tubuh Mosanya telah disimpan oleh samudra terpencil yang tak berujung. Kemudian Luo Feng segera menyelamatkan beberapa kekuatan sakti dari tubuh binatang bertanduk emasnya dan meringkas tubuh Mosa baru. Tubuh Mosa memiliki tingkat gen kehidupan 5.000 kali, dan tingginya 10.000 km. Kekuatan saktinya bahkan tidak 1/1000 dari tubuh binatang bertanduk emasnya, jadi tidak apa-apa bagi binatang bertanduk emas itu untuk menyelamatkan sebanyak itu. Adapun barang-barang berharga yang dibawa tubuh Mosa sekarang, mereka telah diperoleh selama 8 juta tahun terakhir. Luo Feng telah menyimpan beberapa harta karun sejati yang diperolehnya dari Jie Fanzi, setelah menyumbangkan sebagian besar untuk rasnya. Dia juga telah melakukan perjalanan di seluruh lautan semesta dengan kapal makam, jadi dia telah memperoleh beberapa harta karun sejati,
artinya mudah baginya untuk mendapatkan satu set harta karun sejati. Armor dan pisau yang tubuh Mosa bawa adalah harta sejati puncak, tapi itu hanya harta sejati puncak biasa. Adapun tipe istana puncak dan tipe domain harta sejati, mereka jauh lebih berharga. Selesai, gumam Lu Feng. Mari kita lihat apa yang ada di dalam objek raksasa itu. Mosa Luo Feng mengendarai istana hitam, berbentuk oval, melakukan teleportasi jarak pendek berkali-kali. Setiap kali, ia hanya berteleportasi dalam jangkauan domain. Dia juga mendokumentasikan rutenya saat dia bergerak maju. Sementara itu, di Samudera Semesta, 3 makhluk berjalan keluar dari lubang cacing bahu-membahu. Berdasarkan 9 keterpencilan, kekuatan dari alam semesta samudera tidak bisa menunggu lagi, jadi mereka mengirim beberapa makhluk besar. Apapun, mereka cukup hati-hati untuk hanya mengirim mereka yang memiliki tubuh. Setidaknya sebagian besar dari mereka melakukan itu. Mereka akan segera menyadari betapa mengerikannya tanah ekstremis keempat itu. Bukan urusan kita, kami hanya akan bergerak dengan kecepatan normal. Adapun korban tewas, itu adalah keberuntungan mereka, kata 9 keterpencilan dan yang lainnya. Selain orang-orang seperti 9 keterpencilan yang tidak takut mati, yang lain tidak bisa masuk. Meskipun kita tahu tentang tanah ekstremis keempat ini, kita tidak bisa menumpahkan rahasianya. 3 dewa leluhur pergi karena mereka menerima perintah dari pikiran asli. Mereka tahu tentang rahasianya, namun mereka tidak berani membocorkannya kepada makhluk besar mereka. Sebagai dewa leluhur, mereka mendapat banyak manfaat, namun masih ada banyak aturan yang harus mereka ikuti. Objek raksasa itu terus melambat di bawah kekacauan udara. Akhirnya, sekarang dia benar-benar berhenti. Objek berbentuk manusia telah sepenuhnya berhenti. Armor itu, apakah ini hanya dekorasi? Atau itu berharga seperti baju besi yang kita kenakan? Mari kita lihat apakah kita bisa membuatnya mengenali kita sebagai pemilik. Makhluk-makhluk besar yang tetap berada di luar memiliki banyak pemikiran. Mereka percaya bahwa barang berharga yang kuat akan mengenali tuannya, jadi mereka semua berusaha untuk mencobanya. Namun, sebelum makhluk-makhluk besar mendarat, sudah ada beberapa yang telah mencoba. Namun mereka semua tetap gagal. Armor raksasa itu seperti hiasan. Itu tidak tunduk pada pengakuan master, dan tidak peduli bagaimana itu diserang, itu tidak rusak bahkan sedikit pun tidak ada yang rusak sama sekali. Luo Feng masuk melalui celah di antara bibir. Dia mengendarai istana harta karun sejati dan berteleportasi dalam jarak dekat. Dia sangat cepat, dan segera, dia sudah menempuh 10 juta tahun cahaya ke depan. Benda raksasa itu sudah berhenti. Di kemudian melihat ada jurang tak berujung. Di dalam istana, Mosa Luo Feng melihat ke bawah, dan dia tidak bisa melihat bagian bawah. Dia melihat ke sisinya, tetapi dia juga tidak bisa melihat akhirnya. Tampak tak berujung, dia hanya bisa melihat pintu keluar meredup di bagian depan, dan menggunakan harta karun tipe sejatinya, dia bisa tahu bahwa tidak ada rute di depan. Dia harus turun. Kemudian Mosa Lu Feng pun turun. Istana hitam berbentuk oval segera turun, dan mulai berteleportasi dengan frekuensi tinggi lagi. Namun tiba-tiba, ada area besar yang tidak dapat dideteksi harta karun domain aku, kata Mosa Luo Feng. Dia sangat gembira. Sejak dia mulai mendeteksi, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Di tempat-tempat berbahaya di kapal semesta dan sektor puncak miring, domain harta sejati tidak bisa mendeteksi mereka. Dia telah berada di objek raksasa ini untuk waktu yang lama, dan ini adalah pertama kalinya harta karunnya yang sejatinya tidak dapat mendeteksi sesuatu. Aku akan pergi dan melihat. Dia mengemudikan istana oval hitam dan mendekat. Setelah setengah jam, Mosa Luo Feng melihat ke depan di istana. Itu adalah, pusaran air tak berujung muncul di hadapannya. Pusaran air memutar ruang, menyebar keluar. Lubang cacing alami. Mosa Luo Feng bisa segera mengatakan bahwa itu adalah lubang cacing alami. Lubang cacing itu terlalu besar dan terlalu kuat, katanya. Hanya penguasa alam semesta dan yang lebih kuat yang bisa melewati energi bengkok seperti itu. Aku belum melihat lubang cacing alami sebesar ini di samudera semesta atau di alam semesta asli. Mosa Luo Feng sangat senang. Rupanya, lubang cacing alami mengarah ke daerah lain. Aku akan mencoba pergi lebih dalam lagi. Mosa Luo Feng mengemudikan istana harta karun sejati, dan menghindari lubang cacing alami, dan terus menyelam. Semua makhluk besar yang memeriksa tempat berbahaya tahu bahwa,
Ada dua cara untuk bergerak maju di daerah berbahaya, teleportasi dan terbang. Teleportasi dapat membawa mereka ke area yang bisa diperiksa, dan makhluk besar hanya melakukan itu ketika mereka bisa memastikan area itu aman. Terbang jauh lebih tidak berisiko. Setidaknya makhluk besar tidak akan jatuh ke tempat berbahaya tanpa perlawanan. Adapun lubang cacing alami, tidak ada yang tahu apa yang ada di sisi lain. Lubang cacing di samudera semesta dan alam semesta asli tidak apa-apa. Adapun mereka yang ada di kapal semesta, sektor puncak miring, tingkat gunung yang mengapung, dan objek raksasa ini, tidak akan ada yang masuk. Maju ke depan, jurang tampaknya tidak ada habisnya, tetapi tampaknya aman. Mosa Luofeng mengemudikan istana harta karun sejati dan terus bergerak maju, berteleportasi. Tidak ada akhir, tidak ada akhir. Aku sudah di sini selama 15 hari. Pada hari ke-15, Mosa Luofeng sedikit kehilangan kesabarannya. Lagi pula, ada banyak area berbahaya di 3 tanah ekstremis lainnya, namun sepertinya tidak ada apa-apa selain jurang yang tak berujung di objek raksasa ini, dan tidak ada apa-apa di dalamnya, dan teleportasi diizinkan di mana-mana. Angin yang sangat dingin tiba-tiba bertiup. Meskipun harta karun Luofeng yang sebenarnya meliputi area beberapa tahun cahaya persegi, ia tidak dapat mendeteksi angin sepoi-sepoi. Itu benar-benar diam, dan itu meledak melalui istana harta karun hitam berbentuk oval, yang tiba-tiba seperti debu, runtuh dan terpisah, menyebar di tanah dan hancur menjadi nol. Adapun Mosa Luofeng di dalam harta oval istana sejati, ia hanya merasa dingin sebelum kekuatannya yang sakti benar-benar beku. Pisau, baju zirah, dan Mosa Luofeng sendiri semuanya berubah menjadi debu, menyebar, dan hancur menjadi lenyap sama sekali. Dalam jurang tak berujung, sepertinya masih tidak ada bahaya. Itu tenang, dan teleportasi masih dimungkinkan di mana-mana. Tapi Mosa Luofeng dan istana harta karun sejati yang dikendarainya semuanya tidak berubah. Seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Di dalam kapal makam, Luofeng tampak terkejut. Tubuhnya bergetar. Pemimpin-pemimpin kota kekacauan primal menyadari ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi, Luofeng? Tanyanya. Tubuh Mosa yang aku kirim meninggal, kata Luofeng. Dia ketakutan. Bahkan jika ada beberapa tempat berbahaya di kapal semesta dan sektor puncak miring yang tidak bisa diperiksa, itu adalah ruang hampa udara, artinya mereka tidak bisa diperiksa. Luofeng setidaknya bisa merasakan bahwa ada bahaya. Namun, wilayah kekuasaannya dapat mendeteksi di mana-mana di objek raksasa itu, namun ia masih terbunuh dalam situasi itu. Dan istana harta karun sejati puncak juga hancur tanpa jejak. Bahkan energi dalam asal-usul sayap Siwu, membuat semacam suara ketika memotong puncak istana harta karun, yang sejatinya menjadi berkeping-keping. Meninggal, bagaimana bisa? Tanya pemimpin kota kekacauan primal. Itu pasti angin, kata Luofeng. Pasti sebuah angin, kata pemimpin kota kekacauan primal bingung. Aku sama sekali tidak melihatnya, jadi aku tidak bisa mendeteksinya. Luofeng menggelengkan kepalanya. Harta sejati jenis domain aku bekerja dengan sangat baik dan dapat memeriksa di mana-mana. Angin datang begitu saja. Istana harta karun sejati aku dan tubuh aku yang sakti hancur, dan tubuh Mosa meninggal. Dia tidak bisa bertarung. Bahkan tidak sedikit pun. Pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Bahkan puncak istana harta karun sejati tidak dapat menahannya. Maka semua orang yang pergi akan dikutuk kecuali dia memiliki harta sejati yang tertinggi. 8 master semesta dari aliansi Hong masuk untuk melakukan pencarian. Luofeng telah masuk melalui celah di antara bibir. Dia sudah masuk duluan dan sudah mati duluan. Keesokan harinya, master semesta lain meninggal. Pada hari keempat, 2 master semesta lain mati. Pada hari kelima, master semesta lain meninggal. Dalam 10 hari setelah kematian Mosa Luofeng, badan-badan lain dari 7 penguasa semesta dari aliansi Hong semuanya mati. Tidak ada yang selamat, yang menakutkan semua penguasa semesta dari aliansi Hong. Bahkan 3 tanah ekstremis tidak begitu luar biasa. Di istana kapal makam, master alam semesta terakhir yang telah masuk telah mati, dan para master alam semesta mendiskusikan ini dengan panas. Pemimpin gerombolan Bima Sakti bertemu dengan angin yang tidak dapat dideteksi. Setelah angin itu bertiup, istana harta karun yang benar-benar dia tinggali hancur. Adapun Master Suehe, ia bertemu dengan api yang datang entah dari mana, yang segera membakar istana harta karun sejati. Adapun Master semesta lainnya, karena angin, api, atau kabut,
7 orang tewas seketika tanpa berkelahi. Seseorang telah menemukan air yang membentang dan membekukan ruang dan waktu di sekitarnya, sehingga tidak ada yang bisa berteleportasi atau melarikan diri. Air telah dengan mudah mengikis istana harta karun sejati, membunuh Master Semesta yang duduk di dalamnya. Semua orang, kata pemimpin kota kekacauan primal. Mereka semua menjadi diam dan menatap pemimpin kota kekacauan primal. Berdasarkan informasi yang aku miliki, bukan hanya makhluk besar dari aliansi Hong yang telah meninggal, kata pemimpin kota kekacauan primal. Bahkan makhluk besar dari kekuatan lain yang melakukan perjalanan dan memasuki jurang tak berujung tidak dapat menemukan rute, dan mereka tidak dapat dengan jelas melihat lingkungan di sekitar mereka. Mereka semua terperangkap dalam jurang maut dan terbunuh oleh api, angin, atau pasukan lain yang muncul entah dari mana di jurang maut, bahkan istana harta karun sejati yang tertinggi dihancurkan. Belum lagi puncak istana harta karun sejati. Istana harta karun sejati tertinggi. Semua orang terpana. Aku baru saja menerima berita, kata pemimpin kota kekacauan primal, ras tengkorak dari era alam semesta pertama mengirim makhluk besar di istana harta karun sejati yang tertinggi. Dia disambut dengan api, yang membakar istana secara instan. Dia tidak bisa menahannya sedikit pun. Semua orang terkejut. Luo Feng menghela nafas. Itu telah membakar istana harta karun sejati tertinggi. Beberapa desain di kapal makam memang bisa membunuh beberapa makhluk besar yang bersembunyi di istana harta karun sejati yang tertinggi. Namun, mereka tidak bisa menghancurkan istana harta karun sejati yang tertinggi. Jurang dalam objek raksasa ini, di sisi lain, telah melakukan hal itu. Bahkan harta karun sejati tertinggi tidak bisa menolaknya. Apa boleh buat, secara harfiah tidak ada yang selamat. Angka kematiannya tidak setinggi itu di tanah ekstremis. Pemimpin kota kekacauan primal tiba-tiba berteriak panik, semuanya. Luo Feng menatap gurunya dengan heran. Semua makhluk besar lainnya di istana juga melakukannya. Aku baru saja mendengar beritanya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Beberapa kekuatan dari era alam semesta pertama telah memasuki lubang cacing alami di jurang tak berujung. Mata Luo Feng berkilau. Saat dia memeriksa objek, dia juga menemukan lubang cacing alami, namun dia tidak berani masuk. Sebaliknya, dia terus bergerak maju. Tampaknya orang-orang dari era semesta pertama lebih terburu-buru, karena mereka berani memasuki lubang cacing. Kemungkinannya, itu belum berakhir dengan baik. Kalau tidak, mereka tidak bisa menyebarkan berita. Apa yang ada di sisi lain lubang cacing alami? Tanya Master Suehe. 7 Master Semesta lainnya juga telah menemukan lubang cacing alami. Tidak peduli bagaimana mereka memasuki benda raksasa, melalui telinga, lubang hidung, atau mulut, mereka semua memasuki jurang tak berujung dan terus melewati lubang cacing raksasa. Masuki lubang cacing alami, kata pemimpin kota kekacauan primal. Itu akan mengarah ke tempat rahasia yang penuh dengan udara kacau, dengan alam semesta mini di dalamnya. Alam semesta miniatur, semua orang bingung, termasuk Luo Feng. Lubang cacing alami mengarah ke ruang di mana ada alam semesta miniatur. Kami telah mengkonfirmasi bahwa lubang cacing alami mengarah ke ruang misterius, dan itu berada di objek berbentuk manusia, kata pemimpin kota kekacauan primal. Selain itu, makhluk-makhluk besar dari era alam semesta pertama juga mencoba untuk masuk ke alam semesta miniatur itu. Mereka telah mengatur boneka mesin mereka, dan beberapa dari mereka bahkan mencoba masuk ke dalam diri mereka sendiri. Namun, ketika mereka menyentuh membran alam miniatur, mereka segera dimusnahkan. Membran sekuat itu, bagaimana itu mungkin? Semua orang di istana kapal makam terkejut. Luo Feng bahkan tidak bisa membayangkan itu. Biasanya, membran alam semesta tidak bisa menyerang. Beberapa penguasa tertinggi alam semesta akan mencoba menggunakan alam miniatur mereka untuk membunuh musuh, tetapi itu setelah musuh memasuki alam semesta miniatur, dan mereka menggunakan kekuatan asal-usul alam semesta miniatur untuk melakukannya. Kedengarannya konyol bahwa membran itu sendiri bisa melakukan pembunuhan. Tidak peduli bagaimana kekuatan di samudera semesta mencoba, mereka semua mati tanpa kecuali. Angka kematian 100% ini mengintimidasi semua kekuatan. Bahkan sedikit peluang untuk bertahan hidup akan membantu, tetapi tidak ada sama sekali yang berhasil tetap hidup. Tepat ketika benda-benda raksasa di samudera semesta semuanya panik dan merasa tidak berdaya, berita menyebar bahwa 3 dewa leluhur memanggil semua kekuatan di samudera semesta, dan akan menyampaikan pesan dari pikiran asli.
Apa? 3 dewa leluhur. Aku pikir para dewa leluhur dari alam semesta asli tidak pernah meninggalkan alam semesta asli. Pesan dari pikiran asli. Semua orang terkejut. Dewa-dewa leluhur, yang tidak pernah menginjakkan kaki di samudera semesta, akhirnya tiba dan diberi perintah oleh pikiran asal. Keduanya menarik perhatian kolektif samudera semesta. Ditambah lagi, kekuatan menderita kerugian ketika mereka memeriksa benda raksasa, jadi mereka semua berkumpul. Kapal makam juga ikut. Perintah dari pikiran aslinya. Luo Feng mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya ketiga dewa leluhur memasuki samudera semesta. Apa yang mereka inginkan? Pemimpin kota kekacauan primal tampak serius. Mereka ada di sini untuk alasan yang bagus. Ketika dia mencoba untuk membunuh Master Bintang Guntur Besar, dia mampu melakukan kekuatan yang persis berlawanan dengan kekuatan sakti. Saat itulah Luo Feng menyadari bahwa ada rahasia tersembunyi di semesta yang tidak dia ketahui. Benda monster ini adalah salah satunya, kata Luo Feng. Dia juga ingin tahu apa yang dikatakan dewa leluhur. Harta besar bisa ditemukan, dan kapal makam adalah salah satunya. Ada 3 makhluk berjubah putih berdiri di angkasa sekitar 10 juta tahun cahaya dari kepala raksasa. Mereka berdiri berdampingan, dan jubah putih mereka bersinar dengan cahaya warna-warni. Mereka sangat kuat, dan kekuatan mereka menyebar kemana-mana. Istana itu dikelilingi oleh 3 makhluk berjubah putih, diikuti oleh banyak makhluk besar. Luo Feng dan yang lainnya keluar dari gerbang kapal makam. Mereka berdiri di angkasa dan melihat makhluk besar berjubah putih di kejauhan. Luo Feng menghela napas. Kekuatan yang sangat menakutkan, katanya. Dia merasa seolah-olah ruang dan waktu dalam ratusan tahun cahaya persegi, dikendalikan oleh 3 dewa leluhur, dan mereka jauh lebih kuat daripada penguasa tertinggi di alam semesta manapun. Pemimpin kota kekacauan primal mengungkapkan suaranya. Ingat, mereka adalah perwakilan dari pikiran asli. Kekuatan mereka dianugerahkan oleh pikiran asli. Mari kita lihat apa yang akan mereka katakan. Luo Feng juga menatap. Manusia tidak memiliki keterikatan emosional dengan pikiran aslinya, karena sang master asal ditekankan olehnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk besar berkumpul. Dewa leluhur adalah yang paling bersinar. 3 era alam semesta, 2 tanah suci, dan semua kekuatan telah tiba, kata si tengah. Kita akan mulai. Kita memasuki lautan semesta atas perintah pikiran asli, dan kita di sini untuk benda raksasa itu. Dia lalu menunjuk monster itu. Saat kamu masuk, kamu akan menemukan lubang cacing alami, kata dewa leluhur purba. Jika kamu memasuki lubang cacing alami, kamu akan dipindahkan ke tempat lain. Ada miniatur alam semesta di luar angkasa, dan disebut dunia lain. Itu satu-satunya tempat di benda raksasa tempat kamu bisa bertahan hidup. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.